Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Wawancara Kerja dan Penampilan Bisnis Profesional, yang beranggotakan yang pertama adalah Sela Puji Hartanto 160170, Sela Nada Karisma 200003, Nur Hafizah 200009, Ani Anjani 200028, Muhammad Ulinuha 200031, dan Tovan Prasetyo 200035. Wawancara kerja. Wawancara kerja merupakan salah satu cara yang sangat penting bagi perusahaan dalam menyaring jumlah pelamar yang ada. Aspek-aspek kepribadian yang akan dinilai antara lain yaitu penampilan, gerak-gerik dan sopan santun, rasa percaya diri, inisiatif, bijaksana, daya tanggap dan kerjasama, kemampuan berkomunikasi, dan selera humor. Selanjutnya, persiapan wawancara kerja. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dan yang perlu dihindari. Yang perlu dilakukan itu yang pertama, kita harus berdoa. Lalu sebisa mungkin datang lebih awal. Dan harus yakin saat melakukan wawancara kerja. Lalu siapkan sertifikat atau surat-surat penghargaan. Saat melakukan wawancara, di sepanjang wawancara itu sebisa mungkin kita tersenyum. Jangan menunjukkan wajah yang kurang mengenakan. Lalu berpakaian bersih dan rapi. Sebelum memasuki ruangan wawancara, sebaiknya mengetuk pintu dahulu. Lalu bicara dengan jelas, tegas, dan jujur. Yang kedua, hal yang perlu dihindari yaitu sebisa mungkin jangan terlambat seperti yang tadi. Kita itu datangnya lebih awal dari waktu yang sudah ditentukan. Lalu jangan berlebihan dalam penampilan. Kemudian jangan duduk sebelum kita dipersilakan untuk duduk. Lalu jangan melebih-lebihkan diri saat menjelaskan diri kita saat wawancara. Lalu jangan memberikan info yang tidak relevan. Pertanyaan penting dalam wawancara kerja. Dalam wawancara, berbagai jenis pertanyaan akan diajukan kepada Anda, dan Anda harus benar-benar mempersiapkan diri agar dapat bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik dan benar. Pertanyaan yang diajukan kepada Anda dapat saja berkaitan dengan pekerjaan yang akan Anda lamar, seperti program pendidikan dan pelatihan yang pernah Anda ikuti. 2. Pengalaman pekerjaan, pergaulan sesama, pimpinan Anda, penilaian pribadi Anda, hobi, kepribadian, latar belakang keluarga, dan tujuan karir. Ucapan terima kasih. Setelah wawancara usai, berikanlah ucapan terima kasih kepada para wawancara meskipun Anda merasa kemungkinan diterima bekerja di perusahaan tersebut kecil. Karena hal ini perlu untuk menunjukkan penghargaan atas waktu yang telah mereka sediakan untuk wawancara. Dengan tulislah surat ucapan terima kasih sederhana, singkat dan jelas. Hindari sikap menyombongkan diri atau terlalu percaya diri. Akhiri surat dengan suatu harapan untuk memperoleh keputusan sesegera mungkin. Surat penerimaan pegawai dan surat penerimaan kerja. Pengorganisasian surat penerimaan pegawai yang baik yaitu pada pendekatan bagian pembuka secara langsung mengemukakan informasi yang menyenangkan, diikuti dengan informasi, konfirmasi, dan paragraf penutup. Apabila Anda telah menerima surat penerimaan pegawai, sebaiknya membuat surat balasan untuk organisasi, lembaga, atau instansi tempat Anda diterima sebagai pegawai baru. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam menulis surat yaitu yang pertama, menyatakan antusias Anda terhadap tawaran kerja tersebut. Yang kedua, konfirmasikan kapan Anda dapat datang ke bagian personalia. Yang ketiga, tunjukkan antisipasi Anda terhadap penerimaan tawaran kerja tersebut. Surat penolakan kerja. Ketika berniat menolak pekerjaan, tidak ada keharusan untuk membuat surat penolakan.
karena dapat diungkapkan melalui lisan, tetapi alangkah baik dilakukan secara tertulis. Surat penolakan kerja merupakan surat yang dibuat oleh pelamar kerja, tetapi Anda mendapat atau mengharapkan pekerjaan di tempat lain yang lebih menguntungkan atau menjanjikan prospek yang lebih baik daripada pekerjaan yang telah ada. Pelamar kerja yang sudah mengikuti semua bentuk ujian seleksi, baik tertulis maupun wawancara, dapat membuat surat penolakan kerja karena telah diterima bekerja di tempat lain. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penampilan bisnis profesional. Penampilan adalah bentuk citra diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seorang individu dengan individu yang lain. Untuk poin yang pertama, penampilan itu meliputi busana. Bagaimana nanti seorang karyawan itu berbusana dengan baik, rapi, dan sopan. Untuk tata rias, dianjurkan berpenampilan dengan make up yang natural. Dan rambut ditata dengan rapi, dan untuk yang berjilbab menggunakan jilbab sesuai dengan fungsinya. Kemudian ada kesehatan tubuh. Di sini kesehatan tubuh itu meliputi kesehatan raga maupun mental. Untuk yang selanjutnya yaitu aksesoris penunjang. Di sini karyawan bisa menggunakan aksesoris yang memang dibutuhkan dalam suatu perusahaan. Dan yang terakhir ada sikap tubuh dan perilaku. Slide selanjutnya yaitu standar berpenampilan bisnis dengan profesional. Yang pertama, menggunakan pakaian kerja yang rapi sesuai ketentuan perusahaan atau disesuaikan. Menggunakan pakaian yang bersih dan memperhatikan keserasian make up, dan yang terakhir yaitu memakai tanda pengenal atau ID card pada saat melaksanakan tugas di dalam dan di luar lingkungan kantor. Saran berpenampilan dalam bisnis. Yang pertama, jangan terlalu vulgar dalam berpenampilan. Yang kedua, gunakan make up yang sederhana tapi menarik. Yang ketiga, kurangi perawatan diri yang terlalu over di kantor, karena hal tersebut dapat meresahkan rekan sekerjanya atau bahkan atasannya. Yang keempat, pakailah baju yang berbeda-beda, jangan monoton satu baju saja yang digunakan dalam seminggu. Yang kelima, sesuaikan warna baju dengan agenda atau ketentuan. Yang terakhir, senyum yang indah dan ikhlas adalah daya tarik utama pada kesan pertama, maka tersenyumlah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.